Halo sobat, berjumpa lagi dengan saya Yadi Setiadi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Lebih tepatnya lagi kita akan belajar bagaimana menentukan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana cara-cara menentukan solusi dari pertidaksamaan nilai mutlak, ilustrasi berikut ini mengawali kita untuk mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk semua anggota dari Batalion Brawijaya, mereka wajib sit up rata-rata 125 kali tiap harinya. Untuk masing-masing anggota, selisih banyaknya sit up mereka tidak akan lebih 23 dari rata-rata. Tentukan jangkauan banyaknya sit up yang harus dilakukan oleh anggota-anggota dari Batalion Brawijaya tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah berapa paling sedikit sit up yang dilakukan oleh anggota? Berapa paling banyak sit up yang dilakukan oleh anggota Batalion Brawijaya setiap harinya? Dan bagaimana model matematika dari permasalahan di atas? Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menyelesaikan atau mencari solusi dari pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, terus kita langsung saja mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum itu kita akan belajar tentang notasi interval. Terdapat 3 jenis interval yang sering digunakan. Yang pertama dinamakan sebagai interval tertutup. Nah, penulisan atau notasi pertidaksamaannya diantaranya adalah A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Kita lihat di sini bahwa nilai X dimulai dari A sampai dengan B. Artinya X sama dengan A dan X sama dengan B termasuk ke dalam interval tersebut. Nah, penulisan lain dari notasi interval, notasi pertidaksamaan seperti ini dapat juga ditulis dalam bentuk kurung siku A, B, kurung siku. Dan kalau kita lihat gambar pada garis bilangannya, bilangan A dan bilangan B ini tertutup atau noktahnya dihitamkan. Bisa juga X lebih besar sama dengan A ini tertutup, X sama dengan A-nya termasuk, sehingga pada notasi intervalnya, pada bagian A ini kurungnya siku, sementara sampai plus tahingga kurungnya biasa. Atau X lebih kecil sama dengan B, kita bisa tuliskan kurung biasa negatif tahingga, B, kurung siku. Dan pada garis bilangannya, B-nya termasuk ke dalam interval tersebut, sehingga di sini noktanya dibirukan atau dihitamkan dan wilayahnya sebelah kiri dari B sampai dengan B. Nah, interval yang kedua adalah interval terbuka di mana ujung-ujungnya tidak tertutup. Jadi kalau tadi X-nya termasuk X sama dengan A dan X sama dengan B, nah pada interval terbuka ini nilai A dan B-nya tidak termasuk. Sobat bisa lihat di sini pada garis bilangan nilai A dan B ini noktahnya tidak dibirukan atau tidak dihitamkan. Wilayahnya hanya di antara A dan B saja. Jadi A dan B-nya tidak termasuk. Dan penulisannya untuk interval terbuka ini menggunakan kurung biasa. Jadi kalau A lebih kecil X lebih kecil B, itu berarti kurung biasa A, B, kurung biasa, tutup. Artinya kalau ada X lebih besar dari A, berarti kurung biasa A, tahingga, kurung biasa ya. Seperti ini gambar pada garis bilangannya. Nah, jenis interval yang berikutnya adalah interval setengah terbuka atau boleh juga kita sebut sebagai interval setengah tertutup. Nah, ini beberapa pemisalannya atau beberapa contohnya, yaitu A lebih kecil X lebih kecil sama dengan B. Kita tulis kurung biasa A, B, kurung siku. Jadi pada bagian X sama dengan A ini tidak termasuk, sementara X sama dengan B-nya termasuk ke dalam interval. Jadi pada garis bilangannya, pada B, bilangan B ini noktahnya dibirukan, sementara untuk X sama dengan A karena dia tidak termasuk, maka noktahnya dibiarkan tidak dibirukan. Kita lanjutkan pada sifat-sifat pertidaksamaan. Nah, ke-8 sifat pertidaksamaan ini tentunya akan kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Salah satunya adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sifat yang pertama, apabila ada A lebih besar B, kemudian B lebih besar C, maka karena ini nyambung, jadi bisa dilanjutkan A lebih besar dari C.
Nah, yang seperti ini dinamakan sebagai sifat transitif ya. A lebih besar B dan B lebih besar C, maka A lebih besar dari C. Nah, sifat yang kedua, untuk A lebih besar B, kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan bilangan C, maka hasilnya akan menjadi A tambah C lebih dari B tambah C. Artinya tanda pertidaksamaan ini tidak berubah kalau kita menambahkan ruas kiri dan ruas kanan oleh sembarang bilangan C, baik itu bilangan C-nya positif maupun bilangan C-nya negatif. Nah, sifat yang ketiga adalah sifat perkalian dengan bilangan positif. Jadi kalau sebelumnya kita memiliki pertidaksamaan, misalkan A lebih besar dari B, kemudian kita diberikan C, suatu bilangan lebih besar dari 0 atau C positif, kemudian kedua ruas ini kita kalikan dengan C, maka tandanya tidak berubah. Jadi kalau A lebih besar B dikalikan masing-masing ruas dengan bilangan C positif, menjadi AC lebih dari BC, seperti ini. Tetapi apabila C ini sebuah bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan akan berubah. Jadi kalau A awalnya lebih besar dari B dikalikan dengan bilangan C negatif, C lebih kecil dari 0, maka hasilnya menjadi AC lebih kecil dari BC. Kesimpulannya, perkalian dengan bilangan negatif atau pembagian oleh bilangan negatif akan mengubah tanda pertidaksamaan. Nah, sifat yang kelima, A kali B lebih besar dari 0, maka A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0. Atau A-nya lebih kecil dari 0 dan B-nya lebih kecil dari 0. Sementara untuk sifat yang keenam, jika ada A kali B hasilnya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya lebih kecil dari 0, atau sebaliknya, A lebih kecil dari 0 dan B-nya yang lebih besar dari 0. Kemudian sifat ketujuh, untuk A lebih besar B lebih besar dari 0, atau ini A dan B-nya dua-duanya bilangan positif, di mana A dan B-nya A-nya lebih besar dari B, atau 0 lebih besar dari A lebih besar B, artinya A dan B bilangan negatif, tetapi A-nya lebih besar dari B. Hal ini akan menyebabkan 1 per A akan lebih kecil dari 1 per B. Jadi kalau A lebih besar dari B, baik itu dua-duanya positif maupun dua-duanya negatif, maka 1 per A ini akan lebih kecil nilainya dari 1 per B. Dan sifat terakhir adalah sifat yang ke-8. A lebih besar sama dengan 0, B lebih besar sama dengan 0, kemudian N adalah anggota himpunan bilangan asli. Maka ketika ada pertidaksamaan A lebih besar dari B, kemudian kedua ruas kita kuadratkan, maka tanda pertidaksamaan ini tidak berubah. Jadi kalau awalnya lebih besar, ini akan tetap lebih besar. Tapi kalau awalnya lebih kecil, ini pun akan jadi lebih kecil, gitu ya. Jadi A kuadratnya lebih besar dari B kuadrat. Jika dan hanya jika akar A lebih besar dari akar B. Jadi kalau A kuadratnya lebih besar dari B kuadrat, maka akar A-nya pun akan lebih besar dari akar B. Nah, kemudian secara umum, kalau A lebih besar dari B, kemudian kedua ruas masing-masing dipangkatkan N, sekali lagi N-nya adalah bilangan, anggota bilangan asli. Maka kesimpulannya tanda pertidaksamaan ini tidak berubah. Jadi A pangkat N akan tetap lebih besar daripada B pangkat N. Nah, sekali lagi sifat-sifat pertidaksamaan ini akan sangat membantu kita pada saat mencari penyelesaian dari pertidaksamaan salah satu, termasuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, berikutnya kita akan belajar dulu tentang solusi pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, seperti yang sobat ketahui bahwa pertidaksamaan linear satu variabel ini memiliki bentuk umum AX tambah B lebih kecil sama dengan C. Nah, tanda pertidaksamaan lebih kecil sama dengan ini boleh saja nanti kita ganti oleh lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih besar. Nah, untuk memperjelasnya kita akan lihat beberapa contoh pertidaksamaan linear. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk yang bagian A, pertidaksamaannya adalah 3X kurang 2 dibagi 5 lebih kecil dari atau sama dengan 4 dikurangi setengah X.
Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita upayakan penyebutnya menjadi satu dengan cara dikalikan kedua ruas oleh KPK antara 5 dan 2, yaitu 10. Jadi kedua ruas kita kalikan 10. Nah, 10 kali 3x min 2 per 5 berarti 10 bagi 5-nya adalah 2. Nah, 2 kali 3x ini menjadi 6x, sementara 2 kali min 2-nya menjadi negatif 4. Sedangkan ruas kanan karena dikali 10 berarti 4 kali 10 adalah 40, min setengah x kali 10 hasilnya adalah negatif 5x. Kemudian kita pindah ruaskan negatif 5x-nya ke sebelah kiri dan negatif 4-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi 6x tambah 5x tentunya hasilnya adalah 11x, 40 tambah 4 hasilnya 44. Dan tentunya kita bisa pastikan karena ini dibagi oleh 11 kedua ruas, tentunya tanda pertidaksamaan ini tidak berubah ya. Jadi x akan lebih kecil sama dengan 4. Jadi jawaban untuk yang pertidaksamaan option bagian A ini adalah x lebih kecil sama dengan 4. Kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah himpunan nilai x di mana x-nya lebih kecil sama dengan 4. Atau bisa juga kita tulis sama dengan kurung biasa negatif tahingga, 4 kurung siku. Kenapa ini kurung siku? Karena 4-nya termasuk, karena di sini ada x sama dengan 4 ya. X lebih kecil sama dengan 4 menunjukkan bahwa x sama dengan 4-nya termasuk ke dalam pertidaksamaan tersebut. Baik, kita lanjut pada bagian berikutnya yaitu B. Nah, di sini sobat bisa lihat ada dua buah tanda pertidaksamaan. Yang pertama adalah tandanya lebih kecil, yang kedua lebih kecil sama dengan. Nah, sebetulnya karena di sana ada dua buah tanda pertidaksamaan, artinya untuk menyelesaikan ini kita mengambil masing-masing satu buah pertidaksamaan. Ini yang pertama, x lebih kecil, x plus 2 lebih kecil dari 2x plus 1. Kemudian yang kedua kita memilih pertidaksamaannya adalah yang ini ya, 2x plus 1 lebih kecil sama dengan 3x plus 7. Nah, kata hubung dari kedua pertidaksamaan tersebut adalah dan. Dan ini menunjukkan irisan dari dua buah himpunan gitu ya. Baik, kita lihat. Nah, jadi kalau kita bagi dua kasus pertama adalah x plus 2 lebih kecil dari 2x plus 1, sementara kasus keduanya adalah 2x plus 1 kurang dari sama dengan atau lebih kecil sama dengan 3x plus 7. Nah, tentunya kita selesaikan masing-masing ya sobat. Yang pertama dulu, berarti pindah ruaskan 2x-nya ke sebelah kiri, jadi x kurang 2x lebih kecil, yang 2 ini pindah ruas ke kanan, 1 kurang 2. Min x lebih kecil dari min 1, kemudian kita kali negatif 1, menjadi x lebih besar dari 1. Tanda pertidaksamaan berubah karena kita kali oleh bilangannya negatif 1 ya, kedua ruas. Nah, kemudian kasus kedua ini pun kita selesaikan. 3x-nya pindah ruas ke sebelah kiri, 1 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. 2x kurang 3x hasilnya adalah negatif x, sementara 7 kurang 1 hasilnya 6. Nah, kemudian kita kali negatif 1 ya, sehingga jadinya x lebih dari sama dengan negatif 6. Nah, keduanya ini dihubungkan oleh kata hubungnya dan ini menunjukkan irisan. Jadi x lebih besar 1 beririsan dengan x lebih besar sama dengan minus 6, tentunya hasilnya adalah irisannya adalah x lebih besar dari 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan x di mana x-nya lebih besar dari 1. Atau bisa kita tuliskan kurung biasa, ini harusnya kurung biasa 1, plus tahingga kurung biasa. Nah, sampai kita pada bagian pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lihat pertidaksamaan nilai mutlak bentuk pertama adalah nilai mutlak x lebih kecil dari bilangan A, di mana bilangan A ini adalah sebuah bilangan positif. Nah, kita ingat bahwa pertidaksamaan nilai mutlak x itu bisa diartikan sebagai jarak atau selisih. Jadi kalau ada pertidaksamaan nilai mutlak x lebih kecil dari A, kita bisa artikan bahwa jarak nilai x ke 0 ini, jadi x ini sepanjang sumbu x gitu ya, jaraknya terhadap titik 0 itu kurang dari A. Itu arti dari nilai mutlak x kurang dari A.
Sehingga kalau kita lihat gambar pada garis bilangan ini, kumpulan nilai X yang berjarak kurang dari A dari titik 0 tentunya adalah sepanjang garis yang berwarna merah ini, gitu ya. Jadi posisi X ini ditunjukkan oleh ruas garis yang berwarna merah, yaitu himpunan titik di antara negatif A dan positif A. Jadi sobat, kita bisa simpulkan jika muncul nilai mutlak X lebih kecil A, di mana A-nya bilangan positif, maka kita bisa ubah menjadi min A lebih kecil X lebih kecil A. Nah, tafsirannya tadi sudah dijelaskan ya, silakan nanti disimak lagi video yang sebelumnya. Nah, bagaimana kalau tanda pertidaksamanya berubah jadi lebih besar dari A? Inilah bentuk yang kedua ya, nilai mutlak X lebih besar dari A, di mana A-nya adalah bilangan positif. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak X lebih dari A ini berartinya jarak X ke titik 0, jarak X ke titik 0 lebih dari A. Ya, artinya kalau kita lihat pada garis bilangan ini, posisi X ini ditunjukkan oleh ruas garis yang berwarna merah, gitu ya. Jadi kalau kita ambil misalnya sembarang nilai X di sini, maka tentunya jaraknya terhadap titik 0 akan lebih dari A. Jadi dapat kita simpulkan, jika muncul nilai mutlak X lebih besar dari A, di mana A-nya bilangan positif, nah sobat bisa ubah menjadi X kurang dari minus A, atau X lebih besar dari A. Oke, kita lihat contohnya ya, pertidaksamaan nilai mutlak untuk bentuk 1 dan bentuk 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang A, nilai mutlak 2X kurang 3 lebih kecil dari 9, sementara yang B-nya adalah nilai mutlak 3X plus 1 lebih dari sama dengan 8. Nah, ini adalah bentuk 1 dari pertidaksamaan nilai mutlak yang tadi sudah ditayangkan sebelumnya. Kemudian yang B ini adalah bentuk kedua dari pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, untuk yang pertama kita lihat, nilai mutlak 2X kurang 3 lebih kecil dari 9. Berarti, kesimpulannya adalah 2X min 3 ini berada di antara negatif 9 dan 9. Ya, itu sifat atau bentuk 1 dari pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi sekali lagi, nilai mutlak lebih kecil dari bilangan 9, 9 ini bilangan positif, maka si 2X min 3-nya diapit oleh negatif 9 dan positif 9. Kemudian karena kita mencari nilai X, maka tentunya yang min 3 ini mesti kita hilangkan. Caranya bagaimana? Tambah 3. Jadi ruas kiri yang tengah dan yang kanan ini semuanya kita tambahkan 3. Min 9 tambah 3 hasilnya minus 6. 2X min 3 tambah 3 hasilnya berarti 2X. Dan 9 tambah 3 hasilnya 12. Kemudian kita bagi 2 ya sobat. Jadi 2X bagi 2 hasilnya adalah X. Min 6 bagi 2 hasilnya min 3. 12 bagi 2 hasilnya 6. Jadi untuk yang bagian A ini, himpunan penyelesaiannya adalah min 3 kurang dari X kurang dari 6. Sementara untuk yang B-nya, kita lihat bahwa tandanya menggunakan lebih besar sama dengan. Nah, kalau menggunakan lebih besar sama dengan, maka tadi kan jadinya terpisah, yaitu nilai mutlaknya lebih besar sama dengan A, atau satu lagi nilai mutlaknya lebih kecil dari negatif A, gitu ya. Nah, karena ini ada tanda sama dengannya, maka di sini pun mengikuti. Jadi, si 3X plus 1-nya kurang dari sama dengan minus 8, atau 3X plus 1-nya lebih besar sama dengan 8. Nah, masing-masing pertidaksamaan linear satu variabel ini kemudian kita selesaikan. Satu pindah ruas ya, ke ruas kanan, berarti min 8 dikurang 1, hasilnya min 9, jadi 3X kurang dari sama dengan min 9. Kemudian kita bagi 3, jadi X-nya lebih kecil sama dengan minus 3. Sementara yang satunya lagi, satu pindah ruas ke kanan, berarti 8 dikurang 1, hasilnya 7. Gitu ya. Jadi 3X lebih besar sama dengan 7. Gitu ya. Artinya X-nya akan lebih besar sama dengan 7/3. Nah, jadi himpunan penyelesaian untuk yang B ini adalah X kurang dari sama dengan minus 3, atau X-nya lebih besar sama dengan 7/3 ya. Jadi ini menggunakan kata hubung atau ini menandakan gabungan dua buah himpunan. Baik sobat, kita lanjutkan pada bentuk yang ketiga, di mana pada bentuk ketiga ini ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama menggunakan nilai mutlak. Nilai mutlak fx lebih kecil atau lebih besar dari nilai mutlak gx. Nah, bagaimana kita menyelesaikan bentuk ketiga ini?
Langkah pengerjaannya adalah yang pertama, sobat kuadratkan kedua ruas ya. Jadi nanti nilai mutlak fx ini kuadratkan, nilai mutlak dx juga kuadratkan. Nah, berdasarkan sifat nilai mutlak, kalau nilai mutlak dikuadratkan, maka nilai mutlak ini berubah menjadi kurung biasa ya. Jadi kurung biasa fx kuadrat. Ini juga sama ya, kurung biasa gx kuadrat. Kemudian kita pindah ruaskan. Jadilah fx kuadrat dikurangi gx kuadrat. Tandanya karena ini lebih kecil ya, jadi masih tetap ke bawahnya pun lebih kecil dari 0 karena sudah dipindah ruaskan. Nah, kemudian ingat lagi pemfaktoran bentuk aljabar. Kalaulah misalkan di sini saya anggap nih si fx ini a gitu ya. Gx-nya adalah b, berarti ini a kuadrat dikurangi b kuadrat lebih kecil dari 0. Itu bisa kita ganti kan? A kuadrat min b kuadrat itu kan menjadi a plus b, berarti fx tambah gx kali a min b kali fx kurang gx. Ini tandanya masih lebih kecil dari 0. Nah, kemudian nanti kita buat garis bilangan gitu ya. Nah, untuk memperjelasnya kita lihat contohnya bagaimana. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Nilai mutlak 3x min 2 lebih dari sama dengan nilai mutlak 2x plus 7. Nah, langkah pertama tadi apa? Dikuadratkan gitu ya. Oke, jadi yang ini kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan seperti ini. Kemudian dipindah ruas ya. Jadi 3x min 2 kuadrat kurang 2x plus 7 kuadrat. Tandanya masih tetap lebih besar sama dengan 0. Gunakan sifat aljabar yang tadi berarti a plus b. Jadi 3x min 2 kita tambahkan dengan 2x plus 7 kali 3x min 2 kurang 2x plus 7. 3x tambah 2x hasilnya 5x, min 2 tambah 7 ini hasilnya positif 5 ya, plus 5. Kemudian 3x dikurang 2x hasilnya sama dengan x, min 2 dikurang 7 hasilnya min 9. Nah, kemudian kita cari pembuat nolnya. Dari 5x plus 5 sama dengan 0, kita peroleh berarti 5x sama dengan min 5, maka x-nya adalah negatif 1. Nah, ini namanya pembuat 0. Yang membuat pertidaksamaan ini menjadi sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 1 dari faktor yang pertama. Sementara dari faktor x min 9 ini, pembuat 0-nya adalah x sama dengan 9 ya. Jadi sobat tinggal pindah ruaskan saja. X sama dengan 9. Kemudian kita buat garis bilangan. Ya. Nah, pada garis bilangan ini kita simpan pembuat nolnya yaitu negatif 1 dan 9. Nah, karena ini ada tanda sama dengan pada lebih besarnya, berarti harusnya ya di situ kita memberikan noktahnya di ya saya merahkan ya, ini negatif 1-nya mestinya termasuk. Juga 9-nya mestinya ini termasuk ya, karena ada tanda sama dengan di sana. Gitu ya. Oke. Jadi kembali ke sini setelah kita menyimpan kedua pembuat 0 ini, berikutnya kita menandai masing-masing wilayah dengan plus, min, plus. Nah, caranya bagaimana? Cara yang pertama adalah mengambil contoh bilangan sebelah kanan 9, misalkan 10 ya. Kita ambil 10. Nah, kemudian 10 ini kita substitusi pada pertidaksamaannya. 5 kali 10 tambah 5 hasilnya positif ya, 55. Kemudian ini 10 kurang 9 juga hasilnya positif 1. Jadi 55 kali 1 hasilnya positif 55. Jadi yang sebelah kanan ini hasilnya positif. Atau sobat kalian bisa juga melihat cukup koefisien X ya. Ini koefisien X-nya positif 5 dan koefisien X yang ini adalah positif 1. Kemudian kita kalikan 5 kali 1 ini kan positif 5 ya. Nah, karena hasil perkaliannya positif, maka yang paling kanan ini pada garis bilangan bernilai positif gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Selanjutnya berganti tanda menjadi minus, atau kemudian berganti tanda lagi menjadi positif. Atau untuk lebih amannya, sobat bisa ambil masing-masing satu bilangan. Misalkan yang di sebelah kanan 9 tadi kan sudah mengambil 10 ya. Kemudian di antara min 1 dan 9 misalkan ambil sampelnya X sama dengan 0, masukkan ke sini gitu ya. Pasti hasilnya negatif. Kemudian untuk yang sebelah kiri negatif 1 misalnya diambil negatif 3, juga disubstitusikan ke sini, hasilnya pasti positif. Nah, berikutnya karena di sini tandanya lebih besar sama dengan gitu ya, lebih besar sama dengan 0, maka
tanda positif lah yang akan kita pilih, karena lebih besar dari 0 itu artinya positif. Jadi wilayah yang sebelah kanan 9 dengan yang sebelah kiri negatif 1 ini menjadi himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan yang tadi ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih besar sama dengan 9. Baik, kita lanjut pada bentuk yang keempat, di mana ruas kirinya mengandung nilai mutlak tetapi ruas kanannya tidak ada nilai mutlaknya. Jadi nilai mutlak fx lebih kecil atau lebih besar dari gx. Nah, kasus kalau gx-nya negatif ya, lebih kecil dari 0, maka bentuk yang keempat ini himpunan penyelesaiannya berupa himpunan kosong gitu ya. Oke. Baik, kita lihat contoh yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x plus 1 lebih dari 2x min 4. Nah, kalau tadi pada contoh yang ketiga, kedua ruas ada nilai mutlaknya, caranya kan dikuadratkan. Nah, kalau nilai mutlaknya hanya di salah satu ruas, baik itu hanya di ruas kiri saja atau di ruas kanan saja, maka jangan dikuadratkan, tetapi kembalikan pada penguraian definisi nilai mutlak gitu ya. Jadi kita ingat bahwa nilai mutlak x plus 1 itu kan kalau diuraikan itu jadi dua bagian, yaitu sama dengan x plus 1 ya, bagian positifnya untuk nilai x lebih besar sama dengan negatif 1 karena ini dipindah ruas ya. Kemudian harga mutlak x plus 1 pun sama dengan negatif x plus 1 jika nilai x-nya kurang dari negatif 1. Jadi kondisi lain dari lebih besar sama dengan adalah lebih kecil gitu ya, lebih kecil negatif 1. Nah, kemudian kita bagi kasus. Kasus yang pertama tentunya untuk nilai x lebih besar sama dengan negatif 1, si harga mutlak x plus 1 ini kita akan ganti menjadi x plus 1. Jadi seperti ini ya. Kalau soalnya nilai mutlak x plus 1 lebih dari 2x min 4, nah si nilai mutlak x plus 1 ini kita ganti oleh x plus 1. Jadi x plus 1 lebih dari 2x kurang 4. Oke, kita pindah ruaskan 2x ke sebelah kiri, jadi min x. Yang satu pindah ruas ke ruas kanan ya, jadi min 4 kurang 1 hasilnya minus 5. Kemudian kita kali negatif, tanda pertidaksamaan berubah menjadi lebih kecil. Jadi x lebih kecil dari 5. Nah, karena di sini ada persyaratan yaitu x lebih dari sama dengan min 1, maka si bagian syarat ini dengan penyelesaian yang akhir ini harus kita iriskan gitu ya. Nah, irisan x lebih dari sama dengan min 1 dan x kurang dari 5 adalah berarti lebih dari min 1 tetapi kurang dari 5. Jadi kita tuliskan min 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil 5. Nah, kondisi yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah untuk nilai x-nya kurang dari negatif 1. Si nilai mutlak x plus 1 ini mesti kita ganti oleh negatif x tambah 1. Jadi ini negatif dalam kurung x tambah 1 lebih dari 2x kurang 4. Kalikan ya negatifnya ke dalam kurung, berarti min x min 1 lebih dari 2x min 4. 2x-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi min x kurang 2x hasilnya min 3x. Min 1-nya pindah ruas ya, min 4 tambah 1 jadi min 3. Kemudian kita bagi negatif 3, tandanya berubah ya, jadi x lebih kecil dari 1. Nah, ini pun harus kita iriskan dengan syaratnya. Syaratnya kan tadi x lebih kecil dari min 1. Sementara di sini hasil penguraiannya adalah x kurang dari 1. Tentunya irisan dari x kurang dari min 1 dan x kurang dari 1 adalah yang ini, bagian yang samanya, yaitu x kurang dari min 1. Nah, antara kemungkinan 1 atau kasus 1 dengan kasus 2 ini, kata hubungnya adalah atau. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari x kurang dari 5 atau x kurang dari min 1. Nah, x kurang dari min 1 kalau kita gabungkan dengan min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 5, ya tentunya hasilnya adalah x kurang dari 5 gitu ya. Nah, sampailah kita pada ilustrasi masalah yang tadi di awal sudah disajikan, yaitu tentang selisih banyaknya sit up yang dilakukan oleh anggota dari Batalion Brawijaya. Nah, pertanyaannya kan tadi berapa paling sedikit sit up yang dilakukan gitu ya, berapa paling banyak sit up yang dilakukan, bagaimana model matematika. Oke,
Kita lihat ya pembahasannya seperti apa. Nah, kita misalkan X ini menyatakan banyaknya sit up yang dilakukan oleh anggota batalion Brawijaya tadi itu. Karena ada frase kata disebutkan, selisih banyak sit up mereka setiap anggota tidak akan lebih dari 23 dari rata-rata, maka tentunya kita bisa menyusun model matematikanya adalah, karena ini X banyak sit up masing-masing anggota, 125 ini adalah rata-rata sit up-nya gitu ya. Maka selisih itu adalah nilai mutlak dari X kurang 125. Atau boleh saja sobat menuliskannya nilai mutlak dari 125 kurang X. Nah, karena selisihnya tidak akan lebih dari, kalau tidak lebih dari itu artinya lebih kecil atau sama dengan. Tidak lebih dari 23 berarti lebih kecil sama dengan 23. Dan sobat ingat, tadi di bagian sebelumnya, ini adalah bentuk pertama dari pertidaksamaan nilai mutlak. Caranya tentu sederhana ya. Nilai mutlak X kurang dari X, nilai mutlak X kurang 125 kurang dari sama dengan 23, tentunya bisa kita ubah menjadi min 23 kurang dari sama dengan X min 125 kurang dari sama dengan 23. Kemudian kita tambah dengan 125 ya. Ruas kiri, yang tengah, dan yang kanan ini. X min 125 kalau ditambah 125 berarti hasilnya adalah X. Min 23 tambah 125 hasilnya 102, dan 23 tambah 125 hasilnya 148. Nah, tafsirannya bahwa X ini karena tadi menyatakan banyak sit up yang dilakukan oleh anggota, berarti banyaknya sit up yang dilakukan oleh anggota itu berkisar mulai dari 102 sampai dengan 148. Dan ini berarti sit up paling sedikit yang dilakukan oleh anggota batalion Brawijaya tadi adalah 102 kali, dan sit up terbanyaknya adalah 148 kali. Nah, mudah-mudahan penjelasan tadi dapat membantu sobat-sobat mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak, supaya lebih dalam lagi pemahaman sobat terhadap penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Silakan sobat dapat mengerjakan beberapa soal latihan ini. Semangat belajar, jangan patah semangat untuk terus dan terus belajar. Sekian video kali ini, kita bertemu pada video-video berikutnya. Terima kasih.